seperti kita sudah tahu dalam Alkitab terdapat 39 kitab untuk perjanjian lama dan ada 27 kitab perjanjian baru. Wah, banyak ya, berarti ada 66 kitab. Dan inilah beberapa informasi ya. Ingat, Alkitab itu patut kita pelajari karena apa? Karena ianya adalah surat pribadi, surat persendirian Allah untuk kita. Apapun cabarannya, kita harus sadar bahwa kita dituntut untuk perlu memahami Alkitab. Nah, saya beri satu contoh di sini. Kalau kita nak menggantung angka 1 sampai 1000 bukan senang. Tapi kalau kita dapat letakkan poin-poin besar dulu ya, macam 1, 250, 500, 750, 1000, kita letak di posisi-posisi ini, kita gantungkan dulu angka-angka yang penting secara berturutan, maka dengan lebih mudah atau bisa lebih senang untuk kita gantung angka-angka yang lain. Nah, jadi kesimpulan di sini, kalau kita melihat Alkitab yang begitu banyak, maka penting sekali untuk kita dapatkan garis kasar kitab suci kita dulu. Temukan dulu peristiwa-peristiwa penting yang berturutan di dalam kitab suci dulu, sehingga kita tahu garis besar atau garis kasar dari seluruh buku ini apa. Kalau kita paham itu akan sangat-sangat membantu kita. Jadi, akhirnya kita temukan prinsip ketiga sekarang. Temukan garis kasar Alkitab dulu. Selanjutnya, fondasi memahami Alkitab adalah kitab pertama, yaitu kitab Kejadian. Sangat penting kita memiliki kefahaman yang kuat dalam kitab ini, sehingga akan lebih mudah untuk kita memahami seluruh bagian Alkitab. jadi prinsip keempat adalah Lebih dahulu membina pemahaman asas Alkitab sekukuh mungkin. Memang apabila kita mempelajari kitab Kejadian, kita masih juga harus tengok beberapa informasi di kitab-kitab lain. Walaupun itu tidak akan selalu kita buat begitu. Untuk memiliki kefahaman lebih kuat dalam hal itu. Jadi misalnya kita belajar di kitab Kejadian, tapi ada beberapa informasi yang ada di kitab Wahyu. Sedikit kita akan lihat untuk memberikan informasi yang diperlukan. Namun semua informasi itu akan dilihat seperlunya sahaja. Hanya agar memberikan penguatan terhadap tahap-tahap pembinaan dari garis kasar. Nah, patut mengingat bahwa Allah berbicara mengenai banyak hal, banyak benda, banyak soalan, dan banyak tajuk di dalam Alkitab. Sebagian tajuk dibahas pada bagian awal Alkitab dan berlanjut sampai bagian akhir. Ada yang dibicarakan di sini, habis di situ. Ada yang dibicarakan di sini, habis di sana. Jadi kita harus paham juga hal ini. Seringkala kamu juga akan temukan bahwa satu bagian Alkitab membahas lebih dari satu tajuk atau lebih dari satu pertanyaan. Nah, oleh itu kita ada satu prinsip lagi di dalam kita mengerti Alkitab, yaitu jangan mengkacau tema-tema di dalam Alkitab. Jangan mencampurkan hal-hal ini. Karena kalau mencampurkan hal ini, kita boleh jatuh pada kesalahan yang teruk. Contoh, apa yang Allah telah lakukan agar manusia dapat diselamatkan dari hukuman dosa? Sekarang yang kedua, apa yang telah Allah lakukan agar manusia dapat dibebaskan dari dosa yang menguasainya? Dan yang ketiga, apa yang Allah akan lakukan agar manusia dapat dilepaskan dari seluruh masalah yang disebabkan oleh dosa? Ini ada jawaban yang berbeza-beza. Mencampurkan ketiga hal ini adalah problem utama yang telah menyebabkan berkembangnya ajaran sesat. kita kembali kepada prinsip-prinsip penting mempelajari Alkitab. Yang pertama adalah harus menjadikan Allah sebagai pusat utama di dalam kitab suci. Yang kedua, Alkitab harus dipelajari secara berturutan. Yang ketiga, temukan garis kasar Alkitab. Yang keempat, lebih dulu membina pemahaman asas Alkitab, yaitu buku Kejadian. Dan yang terakhir adalah jangan campur tema-tema dalam Alkitab.